Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalinda Qurani Naswa, saya dari kelas e-bisnis. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus antara pembeli dan penjual. Nah, yang pertama itu, di sini itu sebenarnya pelanggan tuh minat, tetapi dia ingin memastikan kalau produk itu berkualitas dan dia akhirnya ingin meminta diskonan. Nah, awalnya itu si pembeli itu mengontak penjualnya, terus si penjual membalas sapaan dengan hangat. Terus dia tuh tertarik sama produk ini, dia tuh butuh sama produk ini, tetapi dia ingin memastikan kalau produk ini tuh layak dipakai dan layak dibeli. Nah, akhirnya si penjual itu dia menjelaskan keunggulan dari produk itu, seberapa berkualitas produk itu untuk meyakinkan pembeli itu agar pembeli percaya dan akhirnya order. Nah, terus akhirnya di sini si pembeli itu menginginkan dan langsung mengorder. Tetapi si pembeli itu ingin mendapatkan diskon. Nah, tentu saja saya sebagai penjual di sini itu menawarkan trik diskonan itu dengan cara mengadakan diskon 10% dan kalau misalkan ada jadi kalau misalkan kakaknya beli paketan, beli banyak, nah itu saya kasih voucher gratis ongkir dan kemudian saya menawarkan untuk diskon lainnya itu ketika live. Jadi saya sebagai penjual menawarkan kepada si pembeli itu agar dia mengikuti akun saya dan mencek katalog yang sudah ditaruh jadwal live-nya biar si pembeli itu nggak ketinggalan untuk promonya. Nah, akhirnya si pembeli itu melakukan orderan dengan memesan produk saya dan saya pun mengucapkan terima kasih dengan hangat dan dengan manis, dengan hangat. Nah, untuk studi kasus yang ketiga ini itu permasalahannya barang tidak sesuai. Akhirnya si pembeli itu komplain dan ingin meminta solusi yang baik. Nah, untuk pertama kalinya itu si pembeli itu mengkontak kepada penjual karena dia ingin komplain karena barangnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia pesan. Lalu si penjual tetap humble, tetap menyapa dengan meminta maaf atas ketidaknyamanannya. Nah, dia tuh ingin dijelaskan kenapa bisa pesanannya itu tidak sesuai. Terus akhirnya dia menjelaskan apa yang salah di sini. Ternyata permasalahan dari pembeli itu barang tidak sesuai itu karena ukurannya. Kata si pembeli itu dia memesan ukuran M, tapi yang datang itu ukuran L. Jelas di sini yang kesalahan itu di penjual. Nah, akhirnya penjual dengan senang hati menerima komplain dari pembeli tersebut. Dan akhirnya dia menawarkan dua solusi antara barang ditukar dengan ukuran yang sesuai atau bisa refund sebagian atau keseluruhannya sesuai kebijakan dari toko kami. Nah, dan akhirnya si pembeli itu memilih untuk tukar barang saja. Terus si penjualnya itu meng-ACC, jadi bakalan diproses. Terus si penjual itu bakalan menanggung semua ongkos kirim dan bersedia untuk mengirimkan ulang barangnya. Dan akhirnya si pembeli itu mengucapkan terima kasih karena si penjual itu mengakui kesalahannya dengan baik-baik dan akhirnya penjual itu berterima kasih kembali karena si pembeli itu dia juga dia juga memaklumi atas kesalahan dari toko kami. Nah, untuk studi kasus ini sebenarnya si pembeli itu minat sama produk ini tetapi keuangannya belum mencukupi. Sebenarnya juga si pembeli ini tuh udah mengkontak duluan kakaknya. Akhirnya pas dibalas itu pembelinya itu menghilang kayak ngegantung gitu dan akhirnya si kakaknya ngechat lagi untuk memastikan kalau pembeli ini tuh beneran minat sama produknya dan akhirnya tuh si pembeli itu menjelaskan dan meminta maaf karena chat sebelumnya itu diresponnya lama. Terus dia tuh sebenarnya tuh tertarik sama produknya, tetapi keuangannya itu belum mencukupi untuk membelinya. Dan si penjual itu dia memakluminya dan dia berterima kasih karena kakaknya sudah jujur. Terus si penjualnya ini ingin menunggu orderan dari kakaknya walaupun kakaknya itu belum mencukupi uangnya untuk membeli produk ini. Dan akhirnya si pembeli itu dia mengiyakan. Terus dia juga meminta untuk kalau misalkan ada promo itu diberitahu dan akhirnya saya sebagai penjual itu tentu akan memberi notifikasi ketika kalau misalkan ada diskonan dan sekaligus di sini saya itu memberikan akhirnya si penjual ini mendoakan agar kakaknya bisa cepat order. Terus akhirnya kakaknya bilang terima kasih dan penjualnya itu
Dia mengucapkan terima kasih kembali dan dia mengucapkan lagi dia ingin menunggu orderan dari pembeli ini, dan dia tetap humble dengan pembeli yang walaupun dia nggak langsung order. Jadi biar pembeli itu nggak kabur. Akhirnya dia tetap menyemangati dan memberi serta menunggu untuk cepat order ke pembeli.